Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Mari sebelum kita melanjutkan materi tentang bagaimana merangkai atau membuat kalimat dalam bahasa Arab, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan kata benda atau kalimat isim. Sedangkan jumlah fi'liyah itu adalah kalimat atau jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Kemarin jumlah fi'liyah ada dua macam, ada jumlah yang diawali dengan fi'il madi dan diawali dengan fi'il mudhari'. Yang diawali dengan fi'il madi ada dua macam juga, ada fi'il madi lazim, ada fi'il madi muta'addi. Kemudian yang fi'il mudhari' juga sama, ada fi'il mudhari' yang lazim dan muta'addi. Lazim maksudnya kata kerjanya adalah kata kerja atau fi'il yang intransitif, dia tidak membutuhkan objek atau maf'ul bih. Kalau muta'addi itu adalah kata kerja transitif atau kata kerja fi'il yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat jumlah dzarfiyah, ya. Jumlah dzarfiyah atau mudahnya kalimat yang diawali dengan dzaraf. Dzaraf itu adalah kata keterangan, ya, kata keterangan. Nah, di sini rumusnya itu adalah huruf jar atau dzaraf makan, ya. Jadi diawali dengan huruf jar atau dzaraf makan. Huruf jar itu misalnya fi atau min, ya. Dzaraf makan itu misalnya amama itu di depan artinya. Kemudian waro'a itu di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah. Nah, kalau huruf jar misalnya min dari, atau fi di dalam, atau li untuk, ya. Bisa dilihat kembali di materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik, rumus untuk membuat kalimat dzarfiyah atau jumlah dzarfiyah itu adalah, pertama, kita letakkan dulu di sini huruf jarnya atau dzaraf makannya. Kemudian kita letakkan kata isim atau kata benda isim yang diberi al di sini, ya, diberi al, baik isim mudzakkar atau isim muannas, ya. Kemudian isim tersebut ini kita jadikan majrur. Majrur berarti kedudukannya di i'rab jar yang ditandai dengan harokat kasroh di akhirnya. Misalnya kita letakkan huruf fi di sini. Huruf jar fi. Fi artinya di dalam. Lalu isim kita letakkan kata al-masjid. Jadi fil masjid. Nah, al-masjid ini lalu kita jarkan, kita majrurkan dengan memberi harokat kasroh pada huruf dalnya, menjadi fil masjidi, di dalam masjid. Nah, kemudian rangkaian dari huruf jar, susunan huruf jar atau dzaraf makan dan isim, ya, fil masjidi tadi, itu berkedudukan sebagai predikat atau khobar. Nah, jadi khobarnya atau predikatnya itu ditaruh di awal. Kemudian setelah itu kita taruh di sini isim baik mudzakkar atau muannas, yang mana isim atau isim mudzakkar atau muannas ini nanti berkedudukan sebagai subjeknya atau mim mubtada'nya. Karena dia subjek atau mubtada, maka dia u itu rofa, diharokati dengan dhammah. Misalnya saya letakkan nama seseorang, nama misalnya Muhammadun, ya, Muhammad. Nah, fil masjidi Muhammad. Nah, Muhammad karena dia sebagai subjek, maka
di harokat akhirnya huruf dalnya itu dikasih harokat dhammah. Fil masjidi Muhammadun, di dalam masjid Muhammad. Ya. Fil masjidi ini berkedudukan sebagai subjeknya, predikatnya atau khobar, sedangkan Muhammadun berkedudukan sebagai subjek atau mubtada. Jadi sebenarnya jumlah dzarfiyah ini pada dasarnya adalah termasuk daripada jumlah ismiyah. Nah, termasuk daripada macam atau jenis daripada jumlah ismiyah, karena kan mubtada khobar. Nah, namun untuk lebih mempermudahkan di dalam penjelasan, maka jumlah dzarfiyah dibuat tersendiri meskipun masuk dalam jumlah ismiyah. Kenapa? Karena khobarnya itu didahulukan dan mubtada'nya diakhirkan, atau predikatnya didahulukan dan mubtada'nya subjeknya diakhirkan. Berbeda dengan keterangan dasar pertama kemarin tentang jumlah ismiyah, subjeknya dulu baru kemudian predikat, mubtada dulu baru kemudian khobar. Nah, jumlah dzarfiyah itu predikatnya dulu baru kemudian subjek, khobarnya dulu kemudian mubtadanya. Baik, langkah-langkah dalam merangkai jumlah dzarfiyah ini, pertama adalah kita menentukan huruf jernya atau dzaraf makan yang akan dipilih menjadi khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam itu apa? Yaitu khobar yang didahulukan. Di mana kita memilihnya? Kita milih dari jadwal huruf yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menentukan majrurnya atau kata bendanya dari kolom kata benda 1, 2, 3 atau jadwal isim jamid, atau dari kamus atau dari hafalan kosakata yang sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian diberi tanda i'rab jar yang sesuai. Tadi saya memilih yang nomor 2 ini kata al-masjid. Kemudian yang pertama ini saya memilih fi ya, fi al-masjidi. Kemudian memberi al. Ya, jadi tadi masjid diberi al menjadi al-masjid. Ini bukan suatu keharusan namun sesuai dengan kebutuhan. Kalau masjidnya itu tertentu, masjid itu yang kita bicarakan, maka harus diberi al. Namun bila masjidnya itu masjid secara umum, tidak ada masjid yang kita tertentu ketika kita membicarakannya, maka tidak perlu diberi al. Kata yang tertentu itu namanya isim ma'rifat, kata yang belum tertentu itu namanya isim nakirah. Lalu kita menentukan kata benda yang akan menjadi mubtada muakhornya atau mubtada yang diakhirkan dari kolom kata benda dan atau kamus atau hafalan yang kita yang kita hafal sesuai dengan kebutuhannya ya. Tadi untuk kata benda yang ingin saya jadikan sebagai mubtada muakhor itu adalah Muhammadun. Nah, lalu Muhammadun ini dirofakkan menjadi Muhammadun. Rofa itu tandanya adalah dhammah. Muhammadun. Jadi nanti tersusunlah jumlah dzarfiyah fil masjidi Muhammadun. Nah, contohnya misalnya di sini kata kata huruf jarnya menggunakan fi, kemudian isim yang dijarkan dengan fi adalah al-fasli, fil fasli muslimun. Di dalam kelas ada seorang muslim. Nah, fil fasli kedudukannya sebagai khobar atau predikat yang diawalkan, khobar muqaddam, kemudian muslimun berkedudukan sebagai mubtada atau subjek, mubtada yang diakhirkan, subjek yang diakhirkan, mubtada muakhor. Nah, fil fasli muslimani, di dalam kelas ada 2 orang muslim. Fil fasli muslimuna, di dalam kelas ada beberapa orang muslim. Nah, begitu juga dengan subjeknya ketika perempuan juga sama ya. Jadi tidak merubah khobarnya. Karena di sini khobarnya yang diawalkan itu adalah berupa jumlah dzarfiyah ya, berupa jar majrur atau dzaraf. Nah, ini yang dzaraf seperti ini contohnya. Amamal baiti sa'ilun. Amamal baiti sa'ilun. Di depan rumah itu ada seorang yang meminta. Ya.
Amamal baiti sa'ilani, di depan rumah ada dua orang yang meminta. Amamal baiti sa'iluna, di depan rumah ada banyak orang yang meminta. Nah, di sebelah kanan ini ya, sa'ilun, sa'ilani, sa'iluna ini adalah mudzakkar. Kalau sa'ilatun, sa'ilatani, sa'ilatun ini adalah muannas. Oke ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, amamal baiti. Ini amam adalah dzaraf makan, keterangan tempat, artinya di depan. Al baiti adalah majrur, dijarkan oleh amama, isim yang dijarkan oleh amama. Amamal baiti. Jadi wajib al baiti ini majrur, dibaca kasroh. Kemudian sa'ilun dia menjadi mubtada. Karena mubtada maka dia dibaca rofa. Tanda rofanya adalah dhammah. Ya, dhammah. Amamal baiti sa'ilun. Kenapa dhammah? Karena dia isim mufrad. Kalau dia mubtada rofa bentuknya isim tasniyah, isim musanna, tandanya adalah alif ini. Kalau dia jamak tandanya adalah wawu. Ini untuk mudzakkar. Nah, kalau untuk muannas, tanda mufradnya, tanda rofa untuk mufradnya sama, pakai dhammah. Kemudian tanda rofa untuk isim musannanya tetap alif. Baru kemudian yang jamak muannas, tanda rofanya adalah dhammah. Ya. Oke, saya kira mudah ya untuk membuat jumlah dzarfiyah. Misalnya di atas meja ada pena. Alal maktabi qalamun. Di atas meja ada pena. Atau pena di atas meja. Alal maktabi qalamun. Atau di atas atap ada burung. Fawqa saqfi ta'irun. Di atas atap ada burung. Fawqa itu di atas. Atau di bawah, tahta di bawah. Tahtas sajaroti, tahtas sajaroti nabatun. Di bawah pohon itu ada tumbuh-tumbuhan. Oke ya, untuk agar lebih kita memahami bagaimana merangkai jumlah dzarfiyah, ini ada praktek merangkai jumlah dzarfiyah. Ya, di sini ada beberapa, ada 5 tugas ya. Terjemahkan kalimat di bawah ini dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumusan di atas ya. Nah, ini kemudian fa'ilnya. Fa'ilnya di sini adalah pelakunya ya. Jadi di sini bukan fa'il tapi mubtada'nya. Mubtada'nya atau subjeknya ubahlah dalam bentuk mufrad, musanna, jamak, baik dalam konteks mudzakkar maupun muannas. Jadi kira-kira seperti ini nanti bentuknya. Ya. Jadi pelakunya di subjeknya ini mufrad mudzakkar, kemudian musanna mudzakkar, ini jamak mudzakkar ya. Jadi satu soal ini nanti ada 6 pengerjaan ya. Jadi bentuk mudzakkar bentuk 1 ya. Kemudian mudzakkar 2 orang, mudzakkar banyak orang. Lalu muannas 1 orang. Kemudian muannas atau perempuan 2 orang dan muannas atau perempuan banyak orang. Jadi satu soal itu dikerjakan dengan 6 macam tadi. Soal pertama, di dalam masjid ada seorang muslim laki-laki. Ada dalam kurung tanda tertentu, TT tertentu, ini maksudnya masjid yang sudah kita bicarakan itu adalah masjid yang sudah kita tentukan. Ketika bicara masjid, ya, yang kita tentukan adalah masjid itu. Yang kita bicarakan adalah masjid itu. Karena masjidnya sudah tertentu, maka kata masjid ini harus diberi al. Nanti ya. Di depan rumah ada sebuah mobil ya, bukan seorang mobil. Di belakang sekolahan ada pohon, di samping hotel ada air mancur. Nah, yang kelima ini kalian buat sendiri jumlah dzarfiyah dengan kosakata sendiri ya, agar kita lebih memahami tentang bagaimana cara membuat jumlah dzarfiyah. Nah, baik, saya kira itu untuk tambahan materi tentang bagaimana cara merangkai kalimat dalam bahasa Arab. Semoga bisa dipahami, bisa diamalkan dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Summa salam, mohon maaf. Wal 'afwu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.